Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Honda Beat Karbu ya. Kita bisa melihat karbu ya. Oke mas bro, keluhannya yaitu double starternya tidak bisa hidup. Dan keluhan yang kedua yaitu dari lampunya depan tidak bisa nyala. Akan saya coba dulu biar penjenengan paham awalnya ya. Ini kita klakson. Oke. Klakson tidak nyala ya. Listrik juga tidak nyala. Kelihatan sayang ya. Oke, kita cek dari akinya. Selektor kita taruh di 20 volt DC ya. Kemudian ini minnya, ini plusnya. Oke. Oke guys, akinya tidak ada isinya nih guys, tapi fisiknya normal. Jadi secara fisik ini normal ini ya, secara fisiknya ya, tapi tidak ada isinya. Ini tidak ada isinya. Nah, oke, kita cek dulu. Oke guys, kita pinjamkan aki motor sebelah yang normal ya. Kita coba di sini. Oke, dan ini kita tarik dulu ya. Oke mas bro, seperti yang saya bilang ya, bahwa di bengkel itu harus punya cacasan aki ya. Contohnya semacam ini ya. Ini kita tes ya. Oke, sekarang sambil ini tunggu ini kita tes ya. Kita lihat di sana, oke. Oke mas bro, ini aki yang kita pinjamkan ya. Bisa. Oke mas bro, bisa panjenengan lihat ya, ini selektor di 20 volt DC ya, kemudian ini plusnya ya, ini minnya. Nah 1259 ya. Oke, coba ini kita kontak on. Testing sudah nyala, testing ya. Dobelnya tetap tidak bisa guys, jadi akinya walaupun akinya ini normal ya, tapi tetap dobelnya tidak bisa. Nah ini tidak bisa, oke. Oke guys, kita jumper dari sini ya, biar tahu penyakitnya di mana. Nah, sudah kita tarik, langsung kita cek dari sini. Jadi ini ada kabel kecil ya, soketnya ada kecil, ada yang besar. Kita ngambil yang besar ya. Posisi kontak on sudah. Nah kontak on. Oke mas bro, bisa dipahami. Saya matikan ya. Saya matikan, saya jumper lagi. Saya jumper lagi ya. Oh sorry, kontaknya belum on. Ada apa mas? Oke, bisa dipahami ya. Jadi informasinya adalah setelah kita ganti aki, kita pakai pun tetap tidak bisa. Oke. Kemudian kita jumper bisa. Kemudian permasalahannya apa? Indikasinya adalah di switch ini tadi. Kenapa? Karena sampai di setelahnya switch ini dia hidup. Ya. Sampai di setelahnya switch. Artinya setelahnya switch itu kita jumper ini tadi tanpa switch dia hidup. Yang artinya dari aki ini itu adalah kabelnya langsung masuk. Nah, tak pindah biar paham.
saya keluarkan ini biar paham. Nah, oke, ini ya, dari aki ini kelihatan aki itu langsung masuk sini. Nah, besar. Oke, kemudian dari besar itu langsung pindah di sebelahnya ini. Oke, hampir saya ulangi ya. Jadi dari aki ini, kabel besar ini ya, masuk ke soket satunya. Soket satunya adalah ke dinamo. Ini ke dinamo ini. Ya, jadi artinya kalau kita sambung begini, itu artinya dari aki langsung ke dinamo. Oke. Nah, sebenarnya kalau dia menggunakan bendik ini ya, itu yang dua ini adalah pemicunya. Pemicunya artinya ini itu diperintah oleh tombol ini. Oke, Mas Bro. Jadi yang dua ini diperintah oleh tombol ini. Kalau tombol ini kita pencet, sama artinya dua ini memerintah. Oke, sehingga yang dua besar ini itu langsung tersambung. Sama artinya adalah disambungkan begini. Nah, sama artinya begini, ya. Oke, Mas Bro, saya matikan dulu ya. Nah, ini adalah kondisi, ya. Maksudnya kondisi itu dimana kondisi hari ini adalah akinya ngedrop, bendiknya ini bermasalah, ya. Buktinya apa? Buktinya adalah kita kontak on, ya, dengan aki baru. Walaupun kita menggunakan bendik ini, kita pencet tetap tidak bisa, ya. Kemudian kalau kita cemot, nah, atau kita cemot ya, kalau kita sambung gini ya, bisa. Nah, sekarang bagaimana cara penanganannya? Cara penanganan yaitu aki kita benerkan dulu. Maksudnya kita benerkan apa? Ini aki ini soak, rusak, ya, ataukah aki ini hanya ngedrop? Ya, kalau aki ini hanya ngedrop berarti kita steret bisa. Tapi kalau aki ini soak, maka wajib ganti. Ya, Mas Bro. Nah, secara analisa logika, kalau dibilang aki ini ngedrop, harusnya motor ini tidak bisa hidup. Kenapa? Karena motor ini tanpa aki pun bisa hidup. Buktinya ini. Saya kontak ya, on. Oke. Ini saya hidupin. Ya. Ini aki sekarang saya lepas. Nah, saya lepas. Oke, saya lepas. Kalau motor ini pengisiannya tidak benar, maka dipastikan motor ini akan mati. Karena tanpa aki sudah. Nah, bukti bahwa motor ini hidup, berarti menunjukkan bahwa pengisiannya itu masih normal. Oke, Mas Bro. Sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek. Lihat sayang. Oke, Mas Bro, ini saya buka tujuannya biar penjenengan paham ya. Yang pertama, penjenengan tadi kan tahu toh, ini adalah aki yang saya pinjam. Oke, itu yang aki cacasan tadi ya, sudah saya lepas. Kemudian kalau kita menggunakan aki ini ya, double starter kan bisa toh. Penjenengan tadi kan tahu toh. Nah, sekarang saya dulu lagi. Ini saya kontak on. Saya kontak on ya, kita hidupin. Sekarang coba dengan lihat dari sini. Oke. Ini berapa nilainya? 1245. Dia turun dia. Kenapa? Karena kita pakai double ini tadi. Ya. Nah, sekarang coba ini jangan perhatikan. Ini dia mati terus ini. Oke. Nah.
Coba Mas Bro, ini penjenengan pantang ini. Ini tadi 8, ya kembali ke 7. Nanti ini akan turun ini. Lama nggak apa-apa ya. Nah, oke. 7 mulai turun ke 6. Nanti ini turun terus ini, kalau mesin hidup ini turun terus. Nah, sudah mulai ke 6. Oke. Oke Mas Bro, sambil melihat ini, sambil saya jelaskan ya. Ini adalah ciri-ciri bahwa pengisiannya itu kurang. Artinya apa? Pengisiannya kiprok ini ya, itu dia dipakai mesin hidup itu seharusnya bertambah, tapi dia malah mengurangi ya. Buktinya apa? Buktinya adalah ini. Oke. Aki yang ini dibawa ke sini dalam kondisi habis. Penjenengan tahu sendiri tadi pada saat kita ngecek ya. Nah, kondisi habis itu karena ini dimakan oleh kelistrikannya ini terus menerus. Seharusnya bertambah tapi malah mengurangi. Ya, ini yang kejadiannya. Oke. Nah, kemudian aki ini sudah kita setel ya dari tadi ini, dan aki ini mau menerima. Kalau aki ini salah, berarti tidak mungkin mau menerima. Oke, logikanya begitu ya. Ini sudah mau menerima. Buktinya adalah nanti kita cek ya. Sekarang coba lihat ini. Nah, sudah turun kan? Turun. Seharusnya menaik malah turun ini. Sedikit-sedikit turunnya. Oke. Ayo sekarang sini. Sekarang ini. Ini ya. Ini saya cek sekarang. Ini Mas Bro. Nah, nilainya 12,56. Oke. Penjenengan tahu sendiri tadi kondisinya habis total. Tinggal berapa tadi ya, sedikit sekali ya. Nah, ini menunjukkan bahwa aki ini sebenarnya tidak sakit, tapi yang sakit adalah dari pengisiannya. Nah, pengisian ini ada dua, yaitu dari kiproknya ini dan dari spoolnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah dari kiprok ini ataukah dari spoolnya? Itu pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi yang ini. Oke Mas Bro, tinggal 42. Turun kan? Turun terus ini, kalau kita pakai turun terus ini. Nah. Oke. Sekarang kita lepas kiproknya. Kita ukur. Kita menggunakan AC Bro ya. AC. Nah, ini pot AC ya. Tadi kan DC toh, ini AC. AC kita masukkan, ini adalah pengisian aki. Yang satunya adalah untuk lampu. Sekarang pengisian aki. Pengisian aki kita tempel sama bodi. Sekarang kita gas Mas Bro. Kita gas ya. Bisa menaikkan, baru gasnya sedikit ya. Sekarang kita pindah ke lampu. Ini lampu sudah. Nah. Lampu ya, pindah ke lampu ya. Oke guys, lampunya sangat kecil sekali nih lampunya ya. Coba kita cek pakai bolam. Tidak ada Mas Bro, kecil sekali, tidak ada. Coba ini yang satunya. Nah, yang ini ada ini. Oke. Kelihatan ya Kak? Saya kasih ini ya. Nah. Tapi yang satunya ini kecil sekali, yang satunya. Ini tidak ada. Nah, tidak ada sekali. Nah, ini kelihatan ini. Nah, kelihatan ya. Kecil sekali. Oke. Yuk. Oke Mas Bro, itu bukti bahwa saya matikan ya. Oke Mas Bro, kondisi ini bukti bahwa tadi yang dibawa ke sini keluhan konsumen apa? Lampunya mati, tidak hidup. Ya. Yang kedua adalah
masalah double starter tidak bisa. Ya, ada dua permasalahan. Yang satu, ada dua permasalahan jadi satu. Apa? Double starter tidak bisa hidup ternyata dari akinya. Pengisian juga awalnya juga dari spool. Oke, yang kedua adalah keluhannya dari lampu. Lampu dari apa? Lampu juga dari spool. Buktinya apa? Ini tidak bisa nyala tadi, tidak bisa nyala. Ya, nah itu bukti bahwa di sini terjadi kehilangan arus ya, kehilangan arus. Tapi kehilangannya adalah yang masuk, dan yang masuk adalah sumbernya adalah dari sini ini tadi. Nah, dari spool ini tadi. Sekarang kita cek dia sakitnya di mana. Sabar Mas Bro, kita keluarkan dulu yang satu ini. Oke guys, perlu diperhatikan ya, yang jalur ini kita pasang ya, soalnya ini adalah untuk pulser. Gimana pulser ini untuk menghidupkan mesin ya. Yang dua ini adalah pengisian aki dan untuk lampu, gitu. Nah, kemudian sekarang kita hidupin ya. Ini kita on, kita hidupin. Nah, oke, sekarang kita tes menggunakan bola ini tadi. Tadi kan kita menggunakan dari colokan ini kan kecil sekali, ya toh, panjenengan bisa melihat ya. Nah sekarang kita gunakan ini, ya. Nah, oke Mas Bro, ini dari sini besar ini, beda dengan tadi ya. Sekarang saya pindah sebelah. Oke. Nah. Oke Mas Bro, ternyata dari spool ini ya, dari spool ini. Nah, kabel dari spool ini, oke. Mati kan ya, saya semot. Biar penjenengan paham. Ini dari spool. Oh, dari spool ya. Dari spool ini besar sekali, ya, besar sekali. Penjenengan bisa memahami tadi. Nih, coba sekarang kita gunakan ampermeter. Oke, kita selektor pakai AC ya, AC volt yang kecil ya, 200 ya. Oke. Kemudian kita coba. Ini apa ini? Ini adalah aki. Oke. Nah, langsung 23. Kelihatan? Sebelahnya kita cek. Nah, langsung biar kuat, saya kasih yang kuat. Oke. No. 15. Oke Mas Bro, data dari colokan sini sama colokan ini berbeda ya. Berarti kalau kita menggunakan analisa logika, dari spool ini nilainya sudah shift dari spool ya. Kemudian masuk colokan ini pindah ke sini. Ini yang perlu kita pertanyakan, kenapa dia hilang? Ya, sekarang ini kita cari. Oke Mas Bro, ini kalau kita masukkan nilainya jadi hilang, ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah jalur dari sini ke sini ini terjadi kehilangan? Ya, tapi menurut feeling saya, jalur ini tidak akan terjadi kehilangan, ya. Kemungkinan besar terjadi konsleting di depan, ya. Maka kita buka yang depan Mas Bro. Oke Mas Bro, kita buka ya. Nah, sekarang ini kita cepot. Kita awali dari sini. Ini kita cepot. Oke. Kita cepot. Nah, ya. Masih tidak kelihatan ya. Sekarang kita buka di sini.
Ya. Oke Mas Bro, masih belum ada ciri-ciri ya. Setelah kita buka ini, itu masih belum ada ciri-ciri konsleting. Maka kita cek dari atas. Apakah terjadi konsleting di atas? Nyalakan ya Kak? Kita cari dari atas. Ciri-cirinya konsleting mesti ada kebakar guys. Oke guys, jadi kalau kita mencari ciri-ciri konsleting ya, ini bukanya pelan-pelan supaya tidak ada perubahan. Artinya supaya tidak ada perubahan bentuk begitu ya. Oke, kita pelan-pelan. Nah, ayo sini. Itu kelihatan itu. Kelihatan nggak? Ini adalah ciri-ciri konsleting. Sekarang begini, ini kita tahan di sini, kita hidupin dari sana. Sini nggak apa, itu nggak apa. Oke guys, kita hidupin ya, kontak on. Kita hidupin. Nah, sekarang ini ya, ini pakai boran. Nah, oke. Masalahnya di situ guys, ya, masalahnya di situ. Kita pindah sebelah, oke. Sudah bener ya, ini bener. Masalahnya adalah dari situ konsleting ya. Ini buktinya adalah sini, ya, dari sini. Ini nempel sama sini. Ini kelihatan ini ada bekasnya. Nah, ini ada bekas ini. Dan ini bekas konsleting ini nempel sama sini. Oke. Oke guys, bisa dipahami ya. Jadi inti dari masalah ini adalah motor ini terjadi konsleting di sini nih. Ini coba. Nih, kalau ini kita tarik ya. Kita tarik begini. Jadi ini kita pindahkan. Nah, ini yang konsleting ya. Cuman satu ini ya. Oke. Ini kita kasih apa namanya, isolasi. Untung gelundung. Oke Mas Bro, jadi ini kita tangani dengan kita isolasi ya. Kita isolasi atau kita ganti, pokok penjenengan paham saja ya. Nah, setelah itu adalah ini punya penyebab. Penyebabnya adalah ini terlalu keras ini ya. Ini terlalu keras sekali ini. Jadi berdekatan terlalu keras dan dia kena goyangan sekian lama akhirnya menjadi rusak. Maka ini bisa kita jauhkan atau ini kita kasih tambahan kain begini. Nah, kenapa kok dengan kain Mas Bro ya? Kain atau ban itu bisa ya, ban dalam itu ya. Tujuannya adalah biar dia mengurangi gesekan ya, biar tidak langsung bergesekan dengan ini.
Lihat ini juga bekas gesekan. Lihat ini juga gesekan. Nah, gesekan kita jauh-jauhkan ya, jauh. Oke, nah dari sini kakak. Oke mas bro, sekarang ini kita kembalikan ke posisinya. Oke guys, bisa panjenengan pahami bahwa ini switch ya, pendek ini bermasalah ya. Kita coba ya, kita kontak on, oke. Nah, kita ganti. Oke mas bro, ada masalah di CDI juga ya. Oke guys, jadi ini ya kabel 2 ini kita lepas, terus ini kita sambungkan. Oke mas bro, jalur 2 tadi ya yang sudah saya tunjukkan pada jenengan, kita lepas langsung kita sambungkan ya. Terus ini kita pasang lagi. Oke. Ya. Lanjut pada ini ya, ini kita potong. Kita potong ya. Oke, setelah kita potong, ini ingat warna kabelnya ya. Warna kabelnya adalah merah strip hitam. Merah strip hitam ya. Kita sambung guys ya. Kita sambung. Oke mas bro, ini adalah massa ya, kita tempelkan di massa.
Oke, saya ulangi ya. Penyambungan dan pemotongan ini tujuannya adalah untuk melepas atau menghilangkan suara cetak-cetak yang tidak kuat tadi. Oke, sekarang kita kontak on. Sudah kita kontak, kita double. Oke Mas Bro, bisa dimengerti ya. Nah sekarang adalah kita melakukan pengecekan pada pengisian. Ya. Kita gunakan keprok awalnya, ya keprok awalnya ini kita masukkan, kita cek dari atas ya Kak. Pakai port DC ya, karena untuk mengecek aki ya. Kelihatan ya Kak? Oke, kita cek. Coba, bisa dilihat itu. Nah, 84, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 89, 90. Naik kan? Beda dengan yang pertama tadi dia turun. Bisa dimengerti Mas Bro? Nah, ini naik nih, terus. Nah, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Oke? Nah, ini tidak kita gas, guys. Kondisi tidak kita gas. Oke? Nah, sekarang menuju ke depan, masalah lampu. Yuk, lampunya tadi kan mati toh. Oke. Sekarang kita pasang lampu. Nah, langsung hidup. Oke. Oke Mas Bro, satu penanganan, masalahnya konslet, tapi efeknya kemana-mana. Oke, ini sudah ketemu semua, karena dari efek satu konslet ini tadi. Ya, ada sana kan? Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel tentang bagaimana cara menangani motor dalam keadaan double startnya tidak bisa, lampunya tidak bisa. Ada dua keluhan atau dua permasalahan yang dalam satu ikatan ibaratnya begitu ya, yaitu kelistrikan ya. Nah, dari hasil analisa logika ya, kita awali dari pengecekan aki dan jalur-jalurnya, ternyata penyakitnya adalah di konslet sini. Oke Mas Bro, bisa dipahami ya. Nah, oke, itulah sedikit ulasan kami dari AGM Channel ya untuk panjenengan semua. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video saya ya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Salam dari kami AGM Channel.